Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah proyek yang berjudul implementasi VPN sebagai jalur web server. Anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Mas Ignatius Renaldo Sulaen, yang kedua Mbak Asri Puspita Suma, yang ketiga Mas Rizaldi Priyantama, yang keempat Mas Idea Mafazul Asla, yang ke-5 dan yang keenam Rizaldi Unhaya. Kita akan membahas dulu apa itu pengertian dari VPN. VPN yakni Virtual Private Network, sebuah layanan koneksi yang memberikan Anda akses ke website secara aman dan pribadi dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan tukaran data yang terjadi. Sederhananya, VPN mengoneksi smartphone, tablet, PC ke komputer yang lain, biasa disebut dengan VPN server, di suatu tempat yang terhubung dengan internet dan mengizinkan Anda untuk menggunakan jaringan internet komputer. Lalu cara kerja VPN sederhananya yaitu melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di suatu tempat untuk membacanya. Ketika terhubung dengan internet, menggunakan koneksi VPN itu sendiri mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama. Jadi ketika kita menggunakan jaringan tanpa menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung atau direct tanpa enkripsi. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Setelah ini mungkin dilanjutkan oleh teman yang lain. Untuk topologi jaringan VPN sebagai implementasi web servernya, kita menggunakan dua PCN device, PC1 dan PC2, dan dihubungkan dengan MikroTik dan dihubungkan dengan 2 MikroTik. Ya, untuk PC1 kita menggunakan IP 192.168.1.2 dan PC2-nya 192.168.200.5. Untuk MikroTik 1 dan MikroTik 2-nya menggunakan IP 192.168.1.3 dan 192.168.200.4. Untuk IP antar mikrotiknya agar bisa terhubung menggunakan IP 10.11.11.4 dan untuk mikrotik 2 10.11.11.5. Sementara untuk konfigurasi VPN-nya nanti untuk VPTP servernya menggunakan IP 192.168.50.1 dan 192.168.50.2. Lanjut. Yang untuk tahapan pertamanya kita men-setting terlebih dahulu di PC1 pengaturan IP address-nya dengan membuka terminal lalu mengetikkan nano untuk masuk ke file interface di ETC network interface. Lalu kita tambahkan auto add 0 interface add 0 inet static untuk dan address network netmask dan gateway untuk menambahkan konfigurasi IP statis pada PC1. Lalu selanjutnya kita tes. Setelah kita setting, kita restart PC1-nya. Next, Mas. Setelah kita simpan konfigurasinya, lalu kita restart dan mengetikkan if config. Ini sudah terlihat bahwa IP di PC1 sudah berubah menjadi 192.168.100.2. Next, Mas. Untuk pengaturan di mikrotiknya, pada mikrotik 1 kita bisa gunakan perintah IP address, add address IP-nya dan interface berapa. Jadi untuk pengaturannya bisa dilihat gambar.
seperti itu. Untuk melihat pengaturannya bisa di IP address print untuk melihat perintah untuk melihat list IP yang sudah diinputkan, sudah dikonfigurasikan. Next, Mas. Untuk pengaturan IP address pada PC 2 sama halnya dengan PC 1, cuman di sini kita menggunakan IP yang berbeda, yaitu 192.168.200.5 untuk IP address PC 2. Next, Mas. Untuk setelah kita melakukan konfigurasi, selanjutnya kita melakukan konfigurasi dengan melakukan ping pada PC 1 ke MikroTik 1 dan maupun sebaliknya. Dan kita lakukan uji coba koneksi juga kepada PC 2 ke MikroTik 2 maupun MikroTik 1 ke MikroTik 2 dengan melakukan perintah ping antar IP-nya. Lanjut, Mas. Setelah ping selesai dilakukan dan berhasil, hanya kita masuk ke pengaturan di MikroTik-nya. Untuk web config di MikroTik-nya, kita bisa masuk ke IP MikroTik-nya, yaitu 192.168.100.3 di browser. Lalu kita bisa masuk dengan mengkonfigurasi pada bagian PPP di web config MikroTik. Kita dapat menambahkan PPTP server dengan mengklik PPTP server dan mengenable-nya, memberi centang pada enable. Lalu kita menggunakan default profile-nya, default encryption, yang nanti kita akan konfigurasikan. Lalu setelah itu kita konfigurasikan default encryption-nya dengan menambahkan local address dan remote address jalur VPN kita, yaitu 192.168.50.1. Untuk remote address-nya 192.168.50.2. Setelah kita mengkonfigurasikan profile default encryption-nya, kita menambahkan secret untuk menambah keamanan dari VPN-nya dengan cara memberi centang enable dan memberi nama pada name dan password-nya. Setelah kita melakukan konfigurasi VPN, selanjutnya kita menguji cobanya pada PC client dengan memasukkan IP si PC client itu, dan si PC client jadi dapat mengakses web servernya. Untuk kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu VPN dapat membantu Anda untuk mengamankan koneksi yang Anda lakukan, begitu pula dengan identitas dan data pribadi. Mungkin itu sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.